فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiya Ibnu Malik dengan Syarih Ibnu Aqil rahmatullahi alaihi. Masih dalam bahasan al-idhofah. Setelah mungkin beberapa saat kita menunda, disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya tentang bahasan al-idhofah. Ini termasuk dari yang membuat isim itu majrur, ya, di antara mahfudhat, yaitu karena huruf-huruf jar, kemudian juga karena idhofah, kemudian ketiga dengan tawabi, ya, ma'ruf. Dan kita menyebutkan bahasan idhofah disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah bahwa idhofah ini mudhaf dan mudhaf ilaih, al-mudhaf dihapuskan tanwinnya, sebagaimana disebutkan oleh beliau di awal, nunan dalil i'rab atau tanwinan mimma tudhifu dhih, ya, ini dihapuskan tanwin di mudhaf ilaih, ya, tanwin di mudhaf. Kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwa di antara isim-isim ada yang wajib untuk diidhofahkan dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa-apa yang wajib diidhofahkan secara lafaz dan makna. Kemudian juga yang kedua, apa-apa yang wajib diidhofahkan makna bukan lafaz, ya, seperti kullu, ba'du, ayu dan sebagainya. Dan terakhir disebutkan oleh beliau rahimahullah oleh Ibnu Malik rahimahullah tentang bahasan ma'a, ya, bahasan ma'. Di situ ada beberapa lughah, ya, sebagian disebutkan beliau. Berikutnya akan dibahas tentang pembahasan lafaz-lafaz seperti qablu, ghairu, ba'du, hasbu, awalu, dunu, kemudian arah-arah itu amam, fauqa dan sebagainya, kemudian al, yakni ala. Disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah, qala rahimahullah, wadmum binaan, ya, wadmum binaan ghairon in adamta ma lahu udhifa nawiyan ma udima qablu ka ghairu, ba'du, hasbu, awalu, wadunu, wal jihadu aidan wa alu wa arabu nasban idza manukira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Nah, apabila kita memahami syair ini sebenarnya sudah mengetahui apa yang dimaksud oleh beliau rahimahullah. Tapi perlu kita untuk membaca syarah Ibnu Aqil untuk lebih memperjelas. Bukan oleh Ibnu Malik rahimahullah, wadmum binaan, yakni binaan di sini adalah mabni. Mabnikan dengan dhammah. Apa itu ghair? Kenapa dibaca ghairan di sini? Maf'ul bih. Disebutkan oleh Muhyiddin rahimahullah di dalam susunan bait syair ini. Yakni mabnikan dengan dhammah lafaz ghair, lafaz ghairu. Ya, lafaz ghairu. Bagaimana ini? In adam tama lahu udhifa, apabila dihapuskan mudhaf ilaih. yakni in adamta, jika engkau tiadakan ma lahu udhifa, apa yang untuknya itu diidhofahkan, yakni dia apabila dihapuskan mudhaf ilaihnya, ya kan, nawiyan ma udima, dengan engkau niatkan, ya, dengan diniatkan apa-apa yang tidak ada itu, yakni dihapuskan mudhaf ilaih dan diniatkan maknanya itu, paham? Dan nanti ada disebutkan oleh Ibnu Aqil, Ibnu Aqil dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik ini ada 4 keadaan. Keadaan yang terakhir ini yang disebutkan. Ya, jadi di bait pertama ini adalah yang dimaksud pembagian yang terakhir, yang keempat, yaitu apabila ya, apabila dihapuskan mudhaf ilaihnya, jadi mudhaf ilaihnya itu dihapuskan, tetapi diniatkan, ya, jadi dihapuskan mudhaf ilaih, diniatkan maknanya, paham? Jadi kalau diniatkan maknanya dan dihapuskan mudhaf ilaihnya, maka di sini mabni ala dhamm. Nah, nanti akan disebutkan insyaallah. Kemudian apa lafaz-lafaznya? Tadi ghair sudah, ya. Demikian juga qablu ka ghairu. Ya, ini qablu, lafaz qablu seperti ghair.
demikian juga ba'du, demikian juga hasbu, demikian juga awalu, ya, demikian juga dunu, demikian juga jihad wal jihadu aidon. Ini arah-arah yang 6 itu juga. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, kan itu nanti akan disebutkan. Wa'alu, yakni ala. Demikian juga ala. Itu. Jadi lafaz qablu, ba'du, hasbu, awalu, dunu, kemudian jihad yang 6, arah yang 6 itu demikian juga ala seperti goir. Ya, itu. Kemudian wa arabu nasban idza ma nukira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Nah, maksudnya ini adalah keadaan 1, 2 dan 3. Kan ada 4 keadaan. Keadaan yang terakhir itu yang disebutkan di bait yang pertama tadi. Ya, sedangkan bait wa arabu nasban ila akhiri untuk menjelaskan keadaan 1, 2 dan 3. Yang dia itu adalah mu'rab. Ya, jadi lafaz-lafaz yang disebutkan goir, qablu dan sebagainya tadi, keadaan 1, 2 dan 3 itu adalah mu'rab. Apa itu? Wa arabu, dan mereka mengi'rabkan. Nasban, ya ini i'rab yang 4. Di antaranya adalah nasab, ya. Idza, kapan dia itu di i'rab nasab? Demikian juga yang lainnya, idza manukira, apabila ma di sini masih zaidah. Ya, apabila ini zaidah tambahan saja. Tidak perlu diartikan. Apabila nukira, ini apabila ditanwin. Ya, apabila dia itu nakirah. Nah, itu aja. Apabila dia nakirah, nanti akan disebutkan apabila tidak diniatkan lafaz dan tidak diniatkan makna. Nah, nanti akan disebutkan insyaallah. Kemudian qablan. Ya, demikian juga qablu. Ini arabu nasban, ini lafaz qabl ini dinasobkan. Bagaimana apabila dia itu nakirah, yakni tidak diniatkan lafaz dan tidak diniatkan makna. Wa ma min ba'dihi qad dzikra, dan apa-apa ini semausul ya, ma, dan apa-apa min ba'di setelahnya qad dzikra yang telah disebutkan. Nanti akan disebutkan ini keadaan 1 dan 2. Ya, nanti akan disebutkan itu keadaan 1 dan 2. Bagaimana ini maksudnya syair ini? Ya, akan disebutkan di sini oleh beliau. Sebenarnya kita akan mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik ini. Kita baca penjelasan Ibnu Aqil, ini jelas ya. Qala Allah Ta'ala hadil asma'u al-madhkuratu, isim-isim ini yang disebutkan, wahiyya itu apa? Goir, tentu saja goir ya, tentu saja goir. Wahiyya goiru, wa qablu, wa ba'du, wa hasbu, wa awalu, wa dunu, wal jihadu sid, arah-arah yang 6. Wahiyya amamaka, depanmu, wa khalfaka, belakangmu, wa fawqaka, ya, di atasmu, wa tahtaka, di bawahmu, wa yaminaka, sebelah kananmu, wa shimalaka, sebelah kirimu, wa alu, ya, yakni ala, ya, paham? Ya, maksudnya gitu ya. Alu di sini ini ala, di atas. Laha arba'atu ahwalin, untuknya 4 keadaan-keadaan. Tadi di syair sudah disebutkan, ya kan? Tubna fi halatin minha, dimabni di satu keadaan darinya. Wa turabu fi baqiyatiha, dan di i'rab di dalam sisa-sisanya, yakni 3. 1, 2, 3 di i'rab, 4 itu yang itu dimabni. Bagaimana penjelasannya? Yakni didahulukan dulu apa? Didahulukan oleh beliau rahimahullah taala. Ini Ibnu Aqil ini menjelaskannya yang 1, 2, 3 itu adalah di akhir syair. Ya. Adapun bait syair pertama sekali Ibnu Malik nanti dijadikan yang paling akhir oleh Ibnu Aqil dalam penjelasannya. Nah, ini 3 dulu yang di i'rab disebutkan. Apa itu? Fa'dharabu idza, ya, udhifa lafdhun. Ya, jadi fa'dharabu idza udhifat lafdhun. Maka di i'rab apabila diidhofahkan secara lafaz. Ya, itu. Ini keadaan yang pertama. Ya. Jadi dia di i'rab apabila diidhofahkan secara lafaz. Secara lafaz diidhofahkan, ini disebutkan di situ mudhaf ilaihnya. Ya. Nahwu asabtu dirhaman la ghairuhu. Nah, ini di i'rab ini. Mana sayidnya? Ghairuhu. Ghairuhu dinasab di sini. Kenapa? Karena masuk la apa? La nafil jinsi. Kenapa? Karena dia diidhofahkan secara lafaz hu, dhamir hu-nya itu. Ghairuhu dihitung dengan hu ini. Aku mendapatkan 1 dirham la ghairuhu, tidak ada yang lainnya. Nah, ini. Paham? Kenapa sekarang di i'rab ya? Kok enggak ghairuhu atau ghairihi, tapi ghairuhu nasab, karena dia sebagai isim dari la. Dan keadaan ghairu di sini mudhaf dan mudhaf ilaih. Disebutkan apa? Mudhaf ilaih secara lafaz, yaitu hu-nya ini. Paham? Jelas.
Demikian juga wajitu min qabli Zaidin. Nah, lihat nih, qablu menjadi kasroh. Kenapa kemasukan min? Kenapa? Kan didhofahkan secara lafaz Zaidin. Ah, paham? Ma'ruf ini. Ya. Ini keadaan pertama. Inilah apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik di syair yang terakhir. Wa arabu nasban idza ma nukira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Inilah makna wa ma min ba'dihi qad dzukira, dan apa-apa dari setelahnya yang telah disebutkan. Nah, itu. Ini keadaan satu ini, keadaan 1 dan 2. Jadi wa ma min ba'dihi qad dzukira ini untuk menjelaskan keadaan 1 dan kedua. Keadaan yang 1 apa tadi? Yaitu di i'rab apabila diidhofahkan secara lafaz. Itu ya. Diidhofahkan secara lafaz, demikian juga mana tentu saja kan? Itu. Kemudian jenis yang kedua, dan itu ada penjelasan dari syair apa? Dari syair ya, wa ma min ba'di qad dzukira. Nah, ini di lafaz wa ma min ba'di qad dzukira, dan apa-apa dari yang setelahnya telah disebutkan, ya ini keadaan 1 dan 2. Keadaan 1 tadi sudah disebutkan. Sekarang keadaan kedua, yaitu apa? Au hudifal mudhafu ilaihi wa nuyal lafdu. Atau dihapuskan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya dihapuskan, tetapi niatkan lafadznya. Nah, ini paham? Ini keadaan kedua. Yaitu apa? Dihapuskan mudhaf ilaihnya dan diniatkan lafadznya. Kaqoli seperti ucapan penyair, ya ini disebutkan tidak dinisbahkan pada siapapun. Wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama atafat maula alaihil awatifu. Ya, mana di sini syaitnya oleh Muhyiddin yaitu min qabli. Ya enggak? Jadi wa min qabli di sini dengan tanwin, min qablin. Paham? Min qablin. Kenapa? Karena dihapus mudhaf ilaihnya dan diniatkan lafadznya. Min qablin berarti di situ dihapuskan apa? Mudhaf ilaihnya. Tapi maknanya masih ada. Kalau ditakdirkan yaitu apa? Min qabli dzalika. Nah, karena yang dihapus apa? Mudhaf ilaihnya, diniatkan lafadznya kan? Wa nuya lafadz, diniatkan lafadznya. Dihapuskan dia, tapi lafadznya itu diniatkan ada di situ. Ya, jadi min qabli dzalika. Nah, itu. Paham? Maka seperti ini bagaimana? I'rab dia, mu'rab dia. Setelah min kan majrur. Nah, dan dari ya wa min qabli nada, dan dari sebelum itu nada ini fil madhi, memanggil kullu maula, setiap kekasih, qarabatan, kerabatnya, kerabat gitu. Ini maf'ul bih. Fama atafat maula alaihi awatifu. Ma di sini manafi. Maka tidaklah atafat yakni lembut al awatifu, ya, yang lembut-lembut terhadap maula lahu, kekasihnya. Maula alaihi, ini kasihnya. Ini kurang lebih seperti itu maknanya. Ya itu. Maka syaitnya apa? Jelas, yaitu min qabli di sini. Ya, ini keadaan yang kedua. Maka beliau sebutkan di sini tadi dihapus mudhaf ilaih tapi diniatkan lafadz. Ya, jadi dzalika ini dihapus tapi diniatkan di situ lafadz dzalika. Nah, itu. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah taala oleh Ibnu Aqil wa tabqa fi hadhil halah kal mudhaf lafdhan, maka tersisa di dalam keadaan ini seperti mudhaf secara lafadz, ya. Tapi kan dihapus dzalikanya itu. Fala tunawanu, ya. Maka tidak ditanwin illa idza. Nah, ini maka tidak ditanwin disebutkan di sini. Fala tunawan illa idza khudifa. Nah, kecuali apabila dihapus madudhafu ilaih, apa-apa yang dimudhafkan kepadanya, yang dihapuskan mudhaf ilaihnya, walam yunwa lafdhuhu wala ma'nahu, dan tidak diniatkan lafadznya, demikian juga tidak maknanya. Nah, itu. Ya, jadi min qabli tadi disebutkan oleh ya salah ini ya. Jadi min qabli wa min qabli ini disebutkan oleh Muhyiddin min ghairi tanwinin, tidak ditanwin, jelas ya. Min qabli di sini adalah tidak ditanwin. Itu perlu diingat tuh. Ya, disebutkan Muhyiddin. Karena nanti yang ditanwin adalah keadaan yang ketiga. Ya, keadaan ketiga. Jadi syairnya itu ya wa min qabli nada. Paham? Wa min qabli ghairu tanwin. Ya, tanpa tanwin, ghairu tanwin, jelas sekali ghairu tanwin. Itu, ya. Kenapa? Karena di situ dihapuskan apa mudhaf ilaihnya, yaitu dalik. Tapi diniatkan apa maknanya? Itu. Jadi disebutkan oleh Ibnu Aqil jelas ya, jelas. Fala tunawanu, maka tidak ditanwin. Nah, sudah tidak ditanwin, selesai. Tidak ditanwin sudah. Ya. Jadi wa min qabli tidak ditanwin. Kenapa? Karena dihapuskan mudhaf ilaihnya, yaitu dalika.
diniatkan secara makna. Maka disebutkan di beliau, kita ulangi, fala tunawan, maka tidak ditanwin illa, kecuali idza hudifa. Ini keadaan yang ketiga. Inilah keadaan ketiga, yaitu apa? Kecuali apabila hudifa ma tudhaf ilaih, apabila dihapus apa yang dia itu mudhaf ilaih, walam yunwa lafzuhu, tidak diniatkan lafadznya, wala ma'nahu, demikian juga tidak ya maknanya. Ya, ini dihapuskan mudhaf ilaihnya, tidak diniatkan lafadznya, tidak diniatkan maknanya juga. Maka seperti ini dia ditanwin. Jelas inilah keadaan yang ketiga dari lafadz yang disebut oleh Ibnu Malik apa? Wa arabu nasban idza ma nukira. Nah, itu apabila tidak nakirah. Ya, itu. Ini tadi. Ya. Jadi apabila itu nakirah berarti apa? Tanwin kan itu. Idza ma nukira, ma ini tambahan. Ya, nukira apabila dia itu nakirah. Ya, ini apa? Tanwin. Ya, maka disebutkan oleh Ibnu Aqil, ya, maka tidak ditanwin kecuali apabila dihapuskan mudhaf ilaih dan tidak diniatkan lafadznya dan tidak diniatkan ya, tidak diniatkan apa? Maknanya juga. Maka seperti ini apa? Ini adalah keadaan yang ketiga. Dan itu jelas ya. Jelas dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Wa arabu nasban idza ma nukira. Qablan, ya, ini di i'rab dengan contohnya dengan nasab. Contohnya dengan nasab di sini. Ya. Kapan itu? Apabila dia itu nukira, apabila dia itu adalah nakirah. Kapan dia itu nakirah? Ya, tadi disebutkan. Ya, apa itu? Apabila dihapuskan mudhaf ilaihnya, tidak diniatkan lafadznya, tidak diniatkan maknanya juga. Maka seperti ini nakirah. Bagaimana nakirah? Ya, ini ada tanwinnya. Fatakunu hina idzin nakiratan. Maka keadaan di waktu itu dia itu nakirah. Aminhu qiraatu man qara'a, dan darinya penguatnya adalah qiraah, bacaan orang yang membaca, ya. Jadi dari qiraah ini apa? Lillahil amru min qablin wa min ba'din, dengan tanwin jelas ini. Milik Allah perkara min qablin, ya, sebelumnya, dari sebelumnya dan dari setelahnya. Ya, ini di sini tanwin benar-benar tanwin. Kenapa? Kalau dihapuskan mudhaf ilaihnya secara lafaz, ya, demikian juga secara makna. Ya, itu. Ya. Tidak diniatkan lafadznya, tidak diniatkan maknanya, benar-benar dihapuskan. Maka seperti ini dia adalah nakirah. Ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Aqil bijari qabl wa ba'd, dengan jar qablin, ya, demikian juga ba'din. Wa tanwinihima, demikian juga ditanwin keduanya, ditanwin. Wa qaqali, nanti akan disebutkan ucapan penyair. Ya, maka di sini jelas yang disebutkan oleh Ibnu Aqil, yaitu penjelasan bait syair. Yaitu apa? Wa arabu nasban idza ma nukira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Itu. Adapun bait syair satu dan yang kedua, ya, khususnya bait yang pertama itu nanti disebutkan setelahnya. Dan itu adalah keadaan apa? Yang paling akhir. Itu. Jelas insyaallah apa yang disebutkan ini, ya. Jelas sekali, bisa dipahami. Baik di sini sebelum 3 sedih lantar. Assalamualaikum.